Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Febriani dengan NIM 230501500001 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai mata kuliah fonologi, yaitu transkripsi fonetik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai transkripsi fonetik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fonetik. Jadi, fonetik adalah cabang linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut dapat membedakan makna atau tidak. Selanjutnya, kita memasuki materi inti kita, yaitu transkripsi fonetik. Apa sih yang dimaksud dengan transkripsi fonetik? Jadi, transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf-huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf Latin yang dimodifikasikan. Hal ini dilakukan karena jumlah bunyi bahasa melampaui jumlah huruf Latin. Transkripsi fonetik ini dapat kita tandai dengan penggunaan kurung siku pada sisi kanan dan sisi kiri bunyi fonetik. Baik, selanjutnya adalah bunyi-bunyi fonetik. Bunyi fonetik ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi fonetik vokal. Bunyi fonetik vokal merupakan bunyi-bunyi yang dibentuk oleh huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Di sini sudah tertera beberapa lambang fonetis pada bunyi fonetik vokal. Yang pertama adalah lambang fonetis O kecil. O kecil ini adalah vokal belakang, sedang atas, bundar, dan semi tertutup. Contoh katanya adalah soto dan kado. Lambang fonetis yang kedua adalah O kapital. O kapital ini merupakan lambang fonetis tertutup. Hal ini dapat kita perhatikan ketika kita memisahkan suku kata dari kata oncom, yaitu ia ditutup oleh huruf konsonan N dan M. Lambang fonetis yang ketiga adalah I kecil. I kecil adalah vokal depan, tinggi atas, tak bundar, dan tertutup. Contoh katanya adalah bisa dan bibi. Lambang fonetis yang keempat adalah I kapital. I kapital ini adalah vokal depan, tinggi bawah, tak bundar, dan tertutup. Contoh katanya adalah cubit dan siksa. Lambang fonetis yang kelima adalah E. E ini adalah vokal depan, sedang atas, tak bundar, semi tertutup. Contoh katanya dapat kita lihat pada slide, yaitu sate dan sore. Lambang fonetik yang keenam yaitu menyerupai angka 3 terbalik. Lambang ini merupakan vokal depan, sedang bawah, tak bundar, dan semi terbuka. Adapun contohnya yaitu pendek. Lambang fonetik yang ketujuh yang menyerupai E terbalik merupakan vokal tengah, sedang, tak bundar, dan semi tertutup. Contoh katanya yaitu kelelawar. Lambang fonetik yang kedelapan adalah U kecil. U kecil ini merupakan vokal belakang, tinggi atas, bundar, dan tertutup. Contoh katanya adalah suku dan buku. Lambang fonetik yang ke-9 adalah U kapital. U kapital ini merupakan vokal belakang, tinggi bawah, bundar, dan tertutup. Contoh katanya adalah untuk dan batuk. Kemudian lambang fonetik yang ke-9 adalah U kapital. U kapital ini merupakan vokal belakang, tinggi bawah, bundar, dan tertutup. Contoh katanya bisa kita lihat pada slide, yaitu untuk dan batuk. Kemudian lambang fonetik yang ke-10 adalah A. A ini merupakan vokal belakang, rendah, netral, dan terbuka. Contoh katanya yaitu kakak dan saya. Selanjutnya adalah kerangka bagan vokal. Jadi, gambar yang tertera pada slide merupakan bagan dari bunyi vokal, di mana gambar segitiga yang ada pada tengah itu merupakan lidah kita dan
Huruf-huruf yang berada di samping bagan tersebut adalah posisi di mana lidah kita berada ketika kita menyebutkan bunyi-bunyi vokal tersebut. Di sini juga bisa ditandai dengan garis yang menandakan posisi lidah kita ke belakang atau ke depan saat membunyikan huruf-huruf tersebut. Kelompok bunyi fonetik yang kedua yaitu bunyi fonetik konsonan. Di sini sudah tertera beberapa lambang fonetis. Yang pertama adalah huruf B kecil. Huruf B kecil ini merupakan bunyi bilabial, hambat, dan bersuara. Contoh katanya adalah bisa dan bibi. Lambang fonetik yang kedua adalah ep. Ep ini berasal dari alfabet Latin B tertutup. Contohnya kata adab dan jawab. Lambang fonetik yang ketiga adalah C. C ini merupakan bunyi laminofalatal tak bersuara. Contoh katanya adalah cucu. Lambang fonetik yang keempat yaitu D yang merupakan bunyi apikoalveolar hambat bersuara. Contoh katanya adalah dodo. Kemudian lambang fonetik yang kelima adalah et yang berasal dari alfabet Latin D tertutup. Contoh katanya adalah akad dan tekad. Kemudian lambang fonetik yang keenam adalah F. F ini merupakan bunyi labiodental geseran tak bersuara. Contoh katanya adalah fabel. Selanjutnya adalah lambang fonetik yang ke-7 yaitu G. G ini merupakan bunyi dorsovelar hambat bersuara. Contoh katanya adalah guru. Selanjutnya lambang fonetik yang ke-8 yaitu E yang berasal dari alfabet Latin G tertutup. Contoh katanya yaitu beduk dan gudeg. Kemudian lambang fonetik yang ke-9 adalah H. H merupakan bunyi laringal geseran bersuara. Contoh katanya adalah halus. Lambang fonetik yang ke-10 adalah J yang merupakan bunyi laminofalatal paduan bersuara. Contoh katanya adalah jalan. Kemudian lambang fonetik yang ke-11 adalah K yang merupakan bunyi dorsovelar hambat tak bersuara. Contoh katanya adalah kaki. Kemudian lambang fonetik yang ke-11 adalah E dari alfabet Latin K tertutup. Contoh katanya adalah batuk. Kemudian lambang fonetik yang ke-13 yaitu menyerupai tanda tanya yang berasal dari alfabet Latin K hamzah. Contoh katanya adalah makmur. Kemudian lambang fonetik yang ke-14 adalah L kecil yang merupakan bunyi apikal alveolar dan nasal. Contoh katanya adalah lulu. Kemudian lambang fonetik yang ke-15 adalah M yang merupakan bunyi bilabial nasal. Contoh katanya adalah mami. Kemudian lambang fonetik yang ke-16 adalah N tertutup yang merupakan bunyi apikoalveolar sampingan. Contoh katanya adalah dinas. Kemudian lambang fonetik yang ke-17 adalah P yang merupakan bunyi bilabial hambat tak bersuara. Contohnya kata papan. Lambang fonetik ke-18 adalah R yang merupakan bunyi apikoalveolar sampingan. Contoh katanya adalah rasa. Lambang fonetik yang ke-19 adalah S yang merupakan bunyi laminofalatal geseran tak bersuara. Contoh katanya adalah susu. Kemudian lambang fonetik yang ke-20 adalah T yang merupakan bunyi apikoalveolar hambat tak bersuara. Contoh katanya adalah tata. Kemudian lambang fonetik yang ke-21 adalah et yang berasal dari alfabet Latin T. Adapun contoh katanya adalah kusut. Kemudian lambang fonetik yang ke-22 adalah V. V ini merupakan bunyi labiodental geseran dan bersuara. Contoh katanya adalah viral. Selanjutnya adalah lambang fonetik ke-23 yaitu huruf W.
W merupakan bunyi bilabial semivokal. Contoh katanya adalah wajar. Kemudian lambang fonetik yang ke-24 yaitu huruf W yang ditekankan. Contohnya pada kata ruwet. Kemudian lambang fonetik yang ke-25 adalah X. X ini merupakan bunyi dorsovelar geseran bersuara. Contoh katanya adalah epsilon. Lambang fonetik yang ke-26 adalah Y. Contoh katanya adalah bayi. Lambang fonetik ke-27 yaitu adalah Z yang merupakan bunyi laminoalveolar geseran bersuara. Contoh katanya adalah zaman. Selanjutnya adalah kelompok bunyi fonetik yang ketiga yaitu bunyi fonetik diftong. Konsep diftong berkaitan dengan dua vokal dan merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Namun, posisi lidah ketika mengucapkan bergeser ke atas atau ke bawah. Adapun lambang fonetis dari bunyi diftong antara lain yang pertama adalah A yang diberi pangkat W yang berasal dari alfabet Latin AU. Contoh katanya adalah pulau. Lambang fonetik yang kedua yaitu A yang diberi pangkat Y yang berasal dari alfabet Latin AI. Contoh katanya adalah santai. Kemudian lambang fonetik yang ketiga yaitu O yang diberi pangkat Y yang berasal dari alfabet Latin OI. Contoh katanya adalah koboi. Lambang fonetik yang keempat adalah E yang diberi pangkat Y yang berasal dari alfabet Latin EI. Contoh katanya adalah survei. Kemudian lambang fonetik yang kelima adalah ek yang berasal dari alfabet K dan H. Contoh katanya adalah khusus. Kemudian lambang fonetik yang terakhir pada bunyi diftong yaitu eng. Contoh katanya adalah yang. Baik, terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari saya mengenai transkripsi fonetik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi siapa saja yang menonton. Dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video ini terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemaparan materi transkripsi fonetik ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.